Duluan dan saya mengundang tim Gloria, mari silakan menempati kursi yang kosong. Masih 220, silakan memilih mau yang kiri apa kanan. Oh, yang di tengah. Oke, paling ganteng sendiri. Ya, oke, baiklah. Dan berikutnya tim ibu-ibu dari grup Sion, Putri Sion. Mari silakan menempati. Iya, Putri Sion. Oke, sebelum kita mulai, silakan berjabat tangan sama teman di depannya. Handphonenya boleh diamankan, tasnya juga agar lebih nyaman untuk bermain ya. Biar lebih nyaman, tasnya boleh ditaruh di samping atau di bawah. Sehingga bisa lebih aman ya untuk bermain. Oke, kita akan seperti biasanya 3 babak dalam permainan. Setiap babak akan saya bacakan aturan permainannya. Iya. Ya, babak pertama adalah menjawab. Ada pertanyaan saya bacakan untuk masing-masing tim ada 3 pertanyaan. Setiap pertanyaan yang berhasil dijawab bernilai 100. Yang tidak bisa menjawab akan saya lemparkan pada tim lawan. Siap ya? Sudah mengerti ya? Baik, karena tim Gloria yang main duluan, saya akan menghadap ke sini. Semangat, ada yel-yel? Ya. Oke, baiklah. Yes. Oke, baiklah. Kita masuk di babak pertama. Babak pertanyaan 3 pertanyaan. Ini matematika. Story. Cek 1 2 cek. Pegang dengan di kabel di atasnya. Oke, babak pertama. Dan pertanyaan pertama siap? Iya, siap ya. Pertanyaan pertama, Israel adalah nama yang diberikan Allah kepada siapa? Pakai mic-nya untuk menjawab, silakan. Pegang mic-nya. Yakub. Pada Yakub, betul sekali. Oke, bernilai 100. Masih pegang Ibu, masih pegang. Pertanyaan kedua, pilih salah satu. Ini ada pilihan ganda ya. Kuis ada pilihan ganda, pilih salah satu. Siapakah yang merupakan pasangan anak kembar? Abimelek dan Elimelek atau Esau dan Yakub? Siapakah yang merupakan pasangan anak kembar? Siapa? Pilihannya ada 2. Abimelek dan siapa? Elimelek. Oke, pertanyaannya ya tadi sudah saya bacakan, jawabannya salah. Oke, saya lemparkan ke sini. Tidak bisa pilihannya, tidak bisa lemparkan pilihannya. Tadi cuma 2 ya, kalau ini tinggal 1 berarti Esau dan Yakub. Kalau Abimelek itu nama raja seberapa generasi sebelum Elimelek. Elimelek itu suaminya Ibu Naomi ya, yang mereka pindah ke Moab ya karena kelaparan. Oke. Pertanyaan ketiga ini perjanjian baru. Seharusnya ini Pak Gembala sering ngomong di mimbar ini. Bahkan tadi pun Pak Gembala sudah sempat membahas ini ya. Ya, pertanyaan ketiga. Menurut perumpamaan seorang penabur dalam Matius pasal 13 ayat 22, apakah yang terjadi bila firman Tuhan ditaburkan di semak duri? Perumpamaan seorang penabur dalam Matius 13 ayat 22. Kalau firman Tuhan ditaburkan di semak duri, apa yang terjadi? Sudah memikirkan? Silakan menjawab jika sudah yakin. Pak Ishak, oke, Pak Ishak silakan menjawab. Jawab aja, nanti akan dinilai oleh Pak Gembala. Sekali lagi, menurut perumpamaan seorang penabur dalam Matius pasal 13 ayat 22, apakah yang terjadi bila firman Tuhan ditaburkan di semak duri? Tertulisnya itu jatuh di semak duri. Apa maksudnya? Di semak duri maksudnya itu firman itu mati, tidak bertumbuh. Boleh siapa yang ditujukan kepada siapa firman Tuhan itu? Firman itu ditujukan kepada semua kita orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi itu firman Tuhannya tidak hidup, mati atau tidak bertumbuh. Gimana Pak Gembala?
Salah, ya. Oke. Jadi ya orang yang mendengar firman Tuhan itu dipengaruhi oleh kekhawatiran dunia yang terlalu berlebihan. Ya, kalau misalnya mendengar tadi Pak Gembala bilang jangan terjebak dalam kekhawatiran dunia, ya. Jadi harus punya Yesus di dalam diri kita. Jadi sebenarnya itu sempat bertumbuh, Ya. cuma kekhawatiran dunia membuat dia akhirnya mati. Mati. Tapi sempat bertumbuh. Sempat bertumbuh karena kekhawatiran itu terlalu berlebihan, paranoid, overthinking. Akhirnya firman Tuhan itu mati, tidak bertumbuh dan Yesus tidak ada di dalam diri orang percaya. Oke, amin. Tidak mendapat nilai apa gimana Pak? Tidak, tadi belum tepat. 5 pati ya. Mati ya 50 lah ya 50. Oke, baiklah. Jadi poin untuk babak pertama tim Gloria sebesar 150. Oke, kita pindah ke tim Putri Sion. Ibu-ibu semangat. Yes, cemungut ya. Iya. Oke, pertanyaan pertama. Ketika kita berdoa, kita mengakhiri doa dengan kata amin. Ya, ini bukan amin yang itu Pak Sufir ya. Ini amin yang di dalam doa kita. Ya, ketika kita berdoa, kita mengakhiri doa dengan kata amin. Apa arti kata amin? Boleh pakai mic, silakan menjawab. Rundingan dulu, boleh? Selesai. Apa? Amin apa artinya? Selesai. Selesai, masih salah jawabannya. Amin itu benar atau sesungguhnya. Jadi kita mengaminkan bahwa kita meyakinkan bahwa itu terjadi ya. Amin itu berasal dari bahasa Ibrani amen. Tulisannya amin yang artinya benar. Oke. Pertanyaan kedua. Doa Bapa kami terdapat dalam kitab apa? Bapa kami sering kita ucapkan setiap kali ibadah. Doa Bapa kami terdapat dalam kitab. Matius. Silakan. Ini merupakan rangkaian khotbah Yesus di bukit. Matius berapa ya? Lupa, tunggu. Matius pasal Matius 6 ya kayaknya. harus yakin. Matius pasal 6, jangan Matius pasal 6 kayaknya ya. Iya, Matius pasal 6. Pasal 6. Ya sebetulnya kurang ayatnya. Ayatnya kurang gimana Pak Gembala? Mau dibenarkan saja? Oke, Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 merupakan perjalanan Yesus, pengajaran Yesus, dan itu kalau kita lihat di perikop besar khotbah di bukit ya, dari pasal 6 sampai pasal yang ke-9. Oke. Nilainya 100. Yang pertanyaan pertama tidak mendapat nilai. Pertanyaan ketiga. Dalam Kejadian pasal 2 ayat ke-15, saya bacakan tulisannya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sekali lagi saya bacakan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Apakah aplikasi yang bisa kita lakukan saat ini dari ayat tersebut? Apa yang bisa kita lakukan dari ayat tersebut? Mengusahakan dan memelihara artinya itu kita memelihara hidup kita, terus berusaha di sini kayak melakukan pekerjaan Tuhan gitu, Melakukan pekerjaan Tuhan. menjalankan Ya. sesuai dengan firman Tuhan. Sebetulnya jawabannya bukan itu. Jadi Tuhan menempatkan manusia itu di dalam taman. Sebelum saya lemparkan mungkin ada punya pendapat? Belum juga? Tidak diulang ya. Oke, jadi saya jawab aja. Jadi yang bisa kita lakukan saat ini kita mari memelihara lingkungan di mana kita berada ya. Karena Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Jadi dia suruh situ, ayo jaga pelihara taman itu supaya tetap bagus. Ya, jadi dimanapun kita berada, mari kita buang sampah jika ada gelas yang dibawa kolong. Jangan lupa kita buang sampah pada tempatnya dan memelihara lingkungan di mana kita berada. Bukan cuma di lingkungan rumah, di gereja, di tempat umum ataupun dimanapun kita berada, mari kita tunjukkan bahwa kita seorang Kristen yang bisa menjaga di mana tempat kita berada. Oke, gimana Pak Gembala, ada tambahan? Ya, artinya Tuhan menempatkan kita di Taman Eden untuk mengurus Taman Eden. Artinya Tuhan ingin orang Kristen itu bekerja.
Jadi ada tanggung jawab karena kita hidup itu pasti ada tujuan Tuhan. Ya, kira-kira itu. Ya, amin. Terima kasih. Jadi belum mendapat nilai ya. Jadi belum mendapat nilai poin untuk tim Putri Sion bernilai 100 dan tim Gloria adalah 150 ya. Masih tetap semangat, kita akan masuk ke dalam babak kedua. Babak kedua kita sedikit bermain. Ya, kita sedikit bermain, saya akan bagikan ini Alkitab. Pegang Alkitabnya. Pegang juga Alkitabnya. Babak kedua dengarkan instruksinya. Ini poin yang didapatkan adalah 100 juga tiap pertanyaan yang bisa dijawab. Enggak, tidak rebutan, bareng. Ini mainnya bareng ya. Mainnya bareng, jadi dengarkan instruksinya. Instruksinya seperti ini. Mencari tokoh Alkitab dari ayat Alkitab yang saya sebutkan. Jadi saya sebutkan ayat Alkitab, nanti silakan mencari di dalam Alkitab yang sudah saya bagikan. Dalam waktu 1 menit sama-sama mengerjain. Siapa yang duluan bisa menemukan tokoh Alkitab yang dimaksud, itu yang akan mendapat nilai. Sudah paham? Ya, jadi bareng-bareng tutup dulu. Saya akan menyebutkan salah satu nats Alkitab. Silakan mencari tokoh yang tertulis di dalam nats Alkitab tersebut. Yang duluan bisa menemukan, itu yang akan mendapatkan nilai. Ya, misalnya sama-sama cari. Wah, Pak Ishak duluan. Dan benar, dapat nilai. Kalau salah, ya tidak mendapat nilai. Saya lemparkan kepada tim sebelah. Sudah paham ya? Oke, pertanyaan pertama, siap? Siap, Evelyn siap, Alkitabnya, mic-nya boleh bantu ke teman sebelahnya. Nanti siapa yang akan mencari silakan. Ya. Pertanyaan pertama adalah, siapakah tokoh Alkitab dalam ayat Alkitab Yakobus pasal 2 ayat 23. Yakobus pasal 2 ayat 23. Dalam hitungan 10, hitungan mundur. 10, 9, 8, 7, Yakobus 6, 23 ya. 5, 4, 3, 2. Yakobus pasal 2 ayat 23. Yakobus pasal 2 ayat 23. Ayo cepat-cepat. Perjanjian baru atau lama? Yakobus pasal 2 ayat 23. Angkat tangan jika sudah. Ishak. Masih salah. Ayo tim yang sebelah Putri Sion, cepat-cepat siapa? Ayo angkat tangan. Abraham, betul sekali ya. Nilainya 100. Oke. Yakobus pasal 2 ayat 23. Lihat siapa yang tertulis di situ. Oh ya. Jadi yang matanya besar. Oke. Yang kedua, siap. Tutup dulu Alkitabnya. Yang kedua, siap. Dari ayat Alkitab, siapakah yang tertulis di ayat Alkitab berikut? Zakaria pasal 7 ayat 8. Zakaria pasal 7 ayat 8. Ya, Zakaria pasal 7 ayat 8. Ya. Ayo cepat saya hitung mundur. 1, Zakaria. Angkat tangan jika sudah. Zakaria, betul sekali. Iya, poin 100 tim Putri Sion. Sekarang yang ketiga. Ini kecepatan membuka Alkitab ya, bukan siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih cepat kalau udah tahu perjanjian baru dan lama. Oke, yang ketiga dari Filemon pasal 1 ayat yang ke-10. Filemon pasal 1 ayat yang ke-10. Filemon pasal 1 ayat yang ke-10. Siapakah tokoh Alkitab yang tertulis di situ? Angkat tangannya jika sudah. Mengajukan Siapa namanya? Nama anaknya. Yang tertulis tokoh Alkitab yang tertulis di situ. Onesimus. Ya betul sekali, Onesimus. Pak Mala juga bukan untuk memastikan. Oke, siapa nih? Oke, semangat satu lagi. Satu lagi dari Hagai pasal 2 ayat 1b. Hagai, lama apa baru? Hagai pasal 2 ayat 1b. Kecepatan membuka Alkitab, perjanjian lama atau baru? Hagai pasal 2 ayat 1b. Ya. Hagai. Cepat. Oke.
Hagai pasal 2, Hagai perjanjian baru atau lama? Perjanjian lama, betul sekali. Perjanjian lama Kak, perjanjian lama. Ini. Hagai berapa? Hagai berapa? Hagai pasal 2 ayat 1b. Hagai pasal 2 ayat 1b. Pada tahun yang kedua. Namanya siapa yang Darius. Darius, betul sekali. Yes. Wah, Ibu Hana cepat juga. Iya. Ya, yakin aja, yang penting ambil mic dulu. Yang penting ambil mic dulu. Oke. Udah biasa melotot ya. Oh, lengket. Oh ya, oke. Jadi babak kedua masing-masing tim memperoleh nilai 200. Oke, berimbang ya. Oke, sekarang kita masuk ke babak ketiga, babak kerebutan ya. Babak kerebutan, siapa yang duluan? Alkitabnya mari mungkin saya angkat dulu sehingga tidak menghalangi tangannya untuk memencet bel. Ya. Ya, babak kerebutan. Silakan. Siapa yang duluan sudah yakin silakan pencet bel. Pertanyaan pertama. Apakah nama kota asal dari Abraham? Jika sudah yakin mencet. Siapa? Siapa? Silakan menjawab. 3, 2 jawab aja Pak, benar atau salah? Penonton. Urkasdim. Iya. Apa? Betul, Urkasdim. Urkasdim, betul sekali. Oke. Nilainya 100 juga. Oke, mau dites dulu? Bunyi kok. Sudah bermain baru tes ya. Pertanyaan kedua. Di antara anak-anak dari Yakub bin Ishak, siapakah yang diberi gelar tukang mimpi? Siapa? Yusuf, betul sekali ya, tukang mimpi. Evelyn yang jawab, Putri Sion 100. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan siap ya. Terjadinya kekacauan dan perbedaan bahasa-bahasa manusia terjadi semenjak pembangunan apa? Menara Babel, betul sekali. Di kota? Sinear. Ya, di kota Sinear ya. Dalam Kejadian pasal 11. Oke. Siap? Apakah mic-nya dipegang? Ya, oke. Tangannya siap. Apakah keahlian dari Bapak? Tangannya boleh minggir dulu Bu, biar sama-sama. Ya, biar fair ya. Keahlian dari Bapak Paulus selain sebagai seorang rasul. Jawab aja, ayo. Siapa yang bisa menjawab? Pak Ishak, tukang tenda, betul sekali. Oke. Pertanyaan kelima. Pernyataan atau tulisan Yesus adalah roti hidup. Tulisan ini terdapat dalam Injil apa? Ya. Terdapat dalam Injil apa? Yohanes. Yang lebih tepatnya lagi? Ya pokoknya Yohanes. Pokoknya Yohanes. Ada jawabannya? Yohanes 6 ayat 52 atau 53 ya? Yohanes 6 benar, tapi ayatnya 52 atau 3. Yohanes 6 ayat 35. 35. Gimana Pak Dewan Juri? Ini jawabnya Yohanes. Ini Yohanes 6. Lebih. Oke, poinnya bagi 2, 50-50 ya. Yohanes 6 ayat 35. Jadi cuma hanya ada di dalam Yohanes tentang roti hidup. Tapi yang lain juga menyatakan bukan roti hidup tapi tentang bagaimana perjamuan, konsep perjamuan ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Bu Erni gimana Bu, apa kabar Bu? Bu Erni, iya berdoa, pendoa sahabat, iya. Oke, pertanyaan yang ke-6. Siapakah nama murid Yesus? Yang menggantikan Yudas Iskariot? Siapa?
Si Ishak bukan? Siapa? 3, 2, 1. Siapa jawabannya? Yakobus. Salah. Sini yang menggantikan Yudas Iskariot. Siapa? Sini jawabannya? Ayo Bu Erni. Udah terlambat Pak. Udah terlambat. Ya sudah. Ya sudah selesai. Sudah dijawab, sudah dilemparkan. Oke. Jadi tidak ada yang mendapat nilai. Oke. Baiklah. Sudah selesai? Mau lagi? Mau lagi saya harus memikirkan pertanyaannya dulu. Siapakah nama anak pertama dari Raja Salomo? Ya, anak pertama, dialah yang memimpin, yang meneruskan. Daud anaknya Salomo siapa? Dialah yang meneruskan kerajaan yang dipimpin oleh Salomo, dan dialah yang menyebabkan Israel terpecah menjadi 2. Israel Utara dan Israel Selatan. Siapa penonton? Rehabeam, betul sekali. Oke, penonton ambil sendiri ya minumannya. Karena dia bagian. Oke, pertanyaan berikut. Ini bonus. Apakah ibu kota dari saat itu setelah Rehabeam memimpin Israel terpecah ya menjadi 2, utara dan selatan ya. Kerajaan yang utara ibu kotanya apa? Penonton? Ini ada yang tahu? Penonton? Samaria, dia betul sekali. Diborong sama dia. Oke. Pertanyaan terakhir. Yang Israel Selatan beribu kota apa? Ibu kota. Oke, dia betul sekali. Bernilai 100. Oke. Wah, penonton borong nih pertanyaan. Oke, itu tadi babak bonus terakhir. Ya, babak bonus sekarang kita sudah selesai. Kita akan mendengar berapa total skor yang diperoleh oleh masing-masing tim. Silakan. Nilainya banyak, tim notulennya pusing sehingga menggunakan kalkulator. Ya, siapa nih? Karena kayaknya berimbang ini ya, berimbang. Oke, mau dicoba belnya bunyi tidak? Oke, bagaimana tim Putri Sion? Wow, ini Putri Sion. Tim Gloria? Ibu Hana, wah ternyata, wah, Ibu Hana habis refreshing ke Medan pulang, wah Ibu sudah ini di gereja Bu, bukan di GBK ya, bukan GBK Ibu, oke. Baiklah, terima kasih untuk para peserta yang sudah mengikuti kuis hari ini. Kita ketemu lagi dalam kuis-kuis yang diadakan oleh Mount Hermon Church dalam kuis Bible Movie setiap ada jadwal yang sudah akan ditayangkan. Bapak Ibu silakan mengikuti untuk menjawab kuis. Mari kita berfoto bersama. Terima kasih semuanya. Untuk semua jemaat yang sudah menonton, kita ketemu lagi dalam kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf jika ada salah-salah kata selama kuis berlangsung.